memasuki pasal tentang al-maksiyah yunsil abda nafsahu. Kemaksiatan itu akan membuat seorang hamba itu melupakan dirinya sendiri. Beliau sangat panjang menyebutkan mengenai bahaya kemaksiatan, kemudaratan, kerugian, penderitaan yang akan dialami oleh para pelaku maksiat. Dengan harapan agar kita semuanya diberikan kekuatan untuk bisa menjauhi kemaksiatan dengan sejauh-jauhnya. Wa min uqubatiha annaha tunsil 'abda nafsah. Dan di antara bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu akan membuat seorang hamba melupakan dirinya sendiri. Wa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Dan kalau dia sudah melupakan dirinya sendiri, maka Allah akan mengabaikannya. Maka dia akan merusaknya dan membinasakannya. Apabila dikatakan kaifa yansa 'abdu nafsa, apa sih yang dimaksud dengan seorang hamba itu melupakan dirinya sendiri? Dan kemudian kalau seorang hamba itu disebut melupakan dirinya, fa ayyu syai'in yadhkuru, kemudian apa yang dia ingat kalau dia sudah lupa dengan dirinya sendiri? Dan apa sebenarnya dimaksud dengan melupakan dirinya sendiri? Dikatakan bahwa seseorang dikata melupakan dirinya sendiri itu yansa nafsahu aqlu manisyan, sebesar-besarnya lupa, segawat-gawatnya lupa adalah manakala dia lupa terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana dalam surah Al-Hasyr ayat 19 Allah firmankan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melupakan kepada mereka diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Maka dari ayat ini jemaah sekalian, falamma nasu rabbahum subhanahu nasiyahum wa ansahum anfusahum. Maka tatkala manusia itu melupakan Tuhan mereka, melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan melupakan mereka. Dan pada akhirnya mereka pun akan lupa dengan diri mereka sendiri. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Taubah 67, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, akhirnya Allah pun melupakan mereka. Maka hukuman dari Allah Subhanahu wa taala man nasiyahu, kepada orang yang melupakan dirinya sendiri adalah yang pertama annahu subhanahu nasiyahu, Allah melupakannya. Dan yang kedua annahu ansahu nafsa, akhirnya dia melupakan dirinya sendiri. Lantas bagaimana gambaran nisyanu subhanahu lil abdi? Bagaimana gambarannya ketika Allah melupakan seorang hamba? Pertama ihmanuhu, Allah akan membiarkannya. Wa tarkuhu, Allah akan meninggalkannya. Wa taqallihi anhu, dan akan meninggalkan, menjauhkannya. Wa idha'atan, akan menyia-nyiakannya. Kalau sudah Allah melupakan, membiarkan, menelantarkan, menyia-nyiakan seorang hamba, fal halaku adna ilaihi min al-jaddi lil fami, maka kebinasaan seorang hamba itu akan lebih dekat daripada jarak antara tangan dengan mulutnya. Nauzubillah. Itu ketika Allah melupakan hamba tersebut.
Lantas apa yang dimaksud dengan seorang hamba itu melupakan dirinya sendiri? Bahwa insa'uhu lihududihal 'aliyah, dia melupakan bagian dia yang begitu agung, bagian yang begitu mulia, begitu tinggi nilainya itu dia lupakannya. Wa asbabi sa'adatiha, wa qalan, dia juga melupakan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaannya dan keberuntungannya. Wa islahiha, dan juga dia akan melupakan dia punya peluang atau kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Wa ma taqulu bihi, dan termasuk yang membuat dirinya sampai kepada semakin sempurna. Karena bagi nas ini dari keturunian jamiah, ya karena dia sudah melupakan dirinya secara keseluruhannya. Fala yaqulu bi banihi wa yaj'aluhu ala dzikri, maka kalau sudah demikian tidak pernah terlintas dalam hatinya itu untuk ingat bagaimana dia punya bagian yang begitu agungnya, dia sia-siakannya. Kesempatan dari Allah untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, keagungannya, kebahagiaannya, keberuntungannya, dia biarkan dia jauhi sejauh-jauhnya. Alhamdulillah. Wa la yasrifu ilaihi himmatahu fayarghabu fihi, maka Allah palingkan dia dari memikirkan hal-hal yang agung, yang mulia, yang utama bagi dirinya. Fa innahu la yamurru bi bani hatta yaksida wa yusra, karena sebenarnya datangnya keagungan seseorang, kemuliaan seseorang, kebahagiaan itu manakala dia betul-betul hatinya itu memikirkannya, dia berusaha untuk memprioritaskannya. Wa aidan fanyusihi uyuban nafsihi wa naqsaha wa afatiha, bahkan kemudian di akhirnya orang yang lupa pada dirinya sendiri itu, akhirnya dia juga melupakan aib-aib dirinya, kekurangan dirinya, apa yang buat dirinya semakin rusak, semakin hancur. Fala yahduru bi banihi izalatuha, maka bagaimana mungkin orang seperti ini berpikiran untuk gimana supaya aib dirinya, kekurangannya itu bisa dihilangkan atau dihilangkan. Wa aidan bayusihi amrada nafsihi wa qalbihi wa alamah, kemudian juga orang yang telah melupakan dirinya sendiri, dia melupakan penyakit-penyakit yang ada pada dirinya, pada hatinya, rasa sakit pada fisiknya. La yaqturu bi qalbihi mudawatuha, maka enggak terlintas di dalam hatinya itu untuk mengobati segala macam penyakitnya, baik itu penyakit di dalam jiwanya maupun penyakit di dalam raga atau jasmaninya. Wala sa'yu fi izalati ilaliha wa amradiha allati taqulu biha ila fasad wal halak. Akhirnya orang seperti ini dia tidak punya usaha ikhtiar yang mencukupi untuk menghilangkan penyakitnya, sebab-sebab sakitnya, yang itu sebenarnya dia tahu itu akan membawa pada kerusakan dan kebinasaan bagi dirinya. Wa maridun muhtanun bil marad, maka ini sudah sampai pada tingkatan sakit yang kritis atau sakit yang kronis. Wa maraduhu mutaramin bi ila talaf, maka menumpuk-numpuklah penyakitnya itu sampai kepada naudzubillah pada kebinasaan. Wala yashkuru bi maradi, sayangnya orang yang melupakan dirinya seperti itu, dia tidak menyadari bahwa dia sedang diserang oleh berbagai macam penyakit membahayakan dirinya. Wala yaqtur bi bali mudawatuhu, dan sekali lagi dia tidak punya, tidak terlintas sedikit pun di dalam hati itu untuk bagaimana mengobati, menyembuhkan segala macam penyakit ini. Hada min a'dhamil uqubatil 'amah wal khassah. Inilah di antara sanksi yang paling besar, hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu disebabkan karena kemaksiatannya Allah melupakan mereka dan bahkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Karena itulah Bapak sekalian, mari kita jaga diri kita dengan sebaik-baiknya agar betul-betul bagaimana kita menjauhkan dari segala macam kemaksiatan
karena cepat atau lambat dia akan membahayakan diri kita, jasmani kita, rohani kita, masa depan kita, baik masa depan kita yang dekat ketika kita masih hidup di dunia, terlebih-lebih lagi masa depan kita jauh dari nanti kita, bagaimana nasib kita nanti di akhirat, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam bentuk kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha